Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, kita akan kembali belajar mengenai dasar sistem kontrol, khususnya mengenai kontrol PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink. Langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana konsep dasar PWM atau Pulse Width Modulation. Jadi, PWM adalah teknik untuk mengatur kecepatan motor atau besar daya yang masuk ke beban dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah tegangan suplai. Sinyal PWM hanya terdiri dari level high and low, tetapi karena pulsa dikirim dengan frekuensi tertentu, motor tidak merespon perubahan on-off secara langsung, melainkan merasakan tegangan rata-rata yang sebanding dengan besar duty cycle. Semakin besar duty cycle, maka waktu high akan lebih lama. Maka tegangan rata-rata yang dirasakan motor semakin besar, sehingga kecepatan putaran motor akan bertambah. Sebaliknya, jika duty cycle kecil, akan membuat tegangan rata-rata menurun, sehingga kecepatan pada motor akan lebih pelan. Seperti itu. Kemudian untuk PWM pada Simulink, sinyal PWM dibangkitkan berdasarkan nilai referensi yang kita berikan, kemudian dibandingkan dengan sinyal carrier menggunakan blok pembanding untuk menghasilkan sinyal digital dengan lebar pulsa yang berubah-ubah. Nilai referensi ini dapat diatur menggunakan blok konstan atau yang kita sebut dengan nilai tetap maupun blok slider, di mana ini yang bisa digeser secara real time seperti itu. Kemudian untuk konstan, kita dapat melihat respon sistem terhadap satu nilai duty cycle tertentu. Sedangkan dengan slider, mereka bisa mengubah duty cycle secara langsung saat simulasi berjalan untuk mengamati pengaruh perubahan PWM terhadap kecepatan motor. Sinyal PWM hasil Simulink selanjutnya akan dikirim ke pin PWM Arduino melalui blok interface, sehingga rangkaian motor dapat dikontrol dan diuji secara terintegrasi antara MATLAB, Simulink, dan hardware. Kemudian yang kita pelajari kali ini yaitu adalah encoder dengan 2 pin. Encoder 2 pin umumnya adalah rotary encoder incremental yang memiliki dua keluaran digital, yaitu channel A dan channel B. Saat poros diputar, kedua pin ini menghasilkan pulsa kontak yang bergeser fasa sekitar 90 derajat, sehingga dari urutan perubahan A dan B dapat diketahui arah putaran A lebih dulu dari B atau sebaliknya, sekaligus jumlah langkah putaran. Encoder jenis ini biasanya membutuhkan pull up dan pada tipe mekanik perlu di-bounce karena sinyal bisa sedikit berisik atau memantul, serta posisinya tidak tersimpan jika daya mati. Untuk itu, materi yang kita pelajari untuk agar kita bisa lebih memahaminya, kita bisa langsung saja praktek pada Simulink-nya. Langsung saja kita buka MATLAB. Kemudian ini adalah rangkaian yang akan kita gunakan simulasi dengan hardware yang akan kita kendalikan sebagai blok-blok kontrol. Pertama yaitu adalah rangkaian blok kontrol PWM. Ini kurang lebih sama seperti sebelumnya, video sebelumnya, di mana di sini inputannya yaitu PWM. Kemudian dari PWM dia diolah oleh integer 16, kemudian dia masuk pada switch untuk menentukan arah putaran, kemudian dia masuk pada pin Arduino untuk dia melakukan perintah eksekusi seperti itu. Kemudian ada blok baca data encoder, kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ada pin A dan pin B, kemudian dia masuk encoder dan encoder preferensi. Kemudian dari encoder preferensi dan encoder dia dioperasikan dan didapat variabel delta encoder. Kemudian setelah itu ada low pass filter, di mana dia berfungsi sebagai istilahnya penyaring sinyal, yang dimana dia didapat dari si inputan alpha dan delta encoder. Untuk inputan alpha sendiri
dia menggunakan dari kontrol slider antara nilai 0 hingga 1. Kemudian selanjutnya ada clock yang kita gunakan untuk mencari kecepatan per detik. Pertama ada clock yang dimana dia masuk pada variabel time dan perf time. Kemudian dari variabel time dan perf time akan dioperasikan kemudian mendapatkan variabel delta time seperti itu. Kemudian dari delta time diolah lagi dengan speed filter yang mana akan menghasilkan variabel speed. Kemudian untuk percobaan 1 ini untuk monitoring antara delta encoder dan speed filter. Kemudian percobaan 2 ini adalah speed filter dengan speed. Kemudian percobaan 3 ada SP speed dan speed, dimana untuk sebagai PID discrete seperti itu. Ini untuk PID discrete-nya. Kemudian ini adalah discrete PID control. Kemudian dari speed dia ada feedback pada sum, kemudian dia diolah lagi oleh PID discrete menggunakan inputan dari SP setpoint. Kemudian untuk SP setpoint-nya dia dikontrol juga menggunakan slider mulai dari minus 600 hingga maksimal 600. Ini adalah rangkaian yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu langsung saja kita praktekkan. Pertama, ini merupakan percobaan dari blok low pass filter dan kecepatan per second. Dapat dilihat pada grafik, terlihat cukup stabil meskipun terhadap noise dan fluktuasi cukup besar. Nah, ini dapat dilihat di sini terdapat lonjakan ke bawah dikarenakan parameter diganti. Kemudian setelah itu, setelah set point diganti lagi, di sini kurva mulai stabil kembali, di mana filter berhasil meredam noise dan fluktuasi cepat yang biasanya muncul pada pembacaan kecepatan per second. Pada beberapa titik terjadi penurunan dan lonjakan kecil yang mengindikasikan adanya perubahan set point atau gangguan sesaat. Yang seperti tadi kita lihat, saat diganti set point, dia bisa saja mengalami fluktuasi atau lonjakan yang cukup besar atau cukup kecil, tergantung dari nilai set point yang kita ubah. Namun, setelah ditunggu sesaat, nilai kembali mengikuti garis stabil dengan cepat. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan low pass filter membuat kontrol PWM menjadi lebih halus dan konsisten, mengurangi gejala getar atau noise pada sinyal kendali, meskipun tetap menyisakan sedikit delay dan overshoot kecil saat terjadi perubahan kondisi. Kemudian selanjutnya, percobaan PID discrete dan PID, yang merupakan percobaan terhadap set point. Pada awal, keluaran sistem naik dengan cepat menuju nilai target dan kemudian cenderung stabil. Yang dimana ini menunjukkan PID mampu mempercepat rise time sekaligus menahan overshoot agar tidak berlebihan. Kemudian pada bagian tengah, dapat dilihat bahwa grafik terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian PID discrete merespon dan grafik kembali stabil sehingga motor dapat berjalan sesuai dengan setting PWM secara normalnya. Dan selanjutnya grafik akan terus mengalami steady state jika set point tidak diubah-ubah hingga selanjutnya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.